Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu sore kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, hadir juga di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Ibu Nur Fitria Kholida ahli Madya Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Celua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar? Sore. Baik. Oke, nah kita akan membahas tentang konsumsi susu. Istimewakah anak kita? Nah, nanti untuk mitra pas yang ingin bergabung, apalagi bagi Anda yang sedang keluarga salah satunya ya, yang kebetulan tidak mengkonsumsi ASI sejak awal. Nah, ini juga akan kita bahas, ada sangkut pautnya ya Bu ya. Boleh. Oke, nanti Anda bisa bergabung, berdiskusi, berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295385877 khusus untuk telepon di sana Mitra Pas. Sementara untuk WhatsApp Anda bisa bergabung di 085277999101. Di situ Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun teks tulisan atau pesan, silahkan ya. Anda juga bisa komentar kami di podcast kami, karena kami juga punya siaran audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda share ke grup RT, grup RW, ibu-ibu PKK, Mitra Pas, karena ini cukup penting ya untuk kita ketahui bersama. Dan inilah konsumsi susu, istimewakah untuk anak kita? Baik Bu, mohon pencerahannya. Bagaimana ini tentang konsumsi susu? Ini susu kemasan ya Bu ya? Iya. Ini istimewakah anak kita, karena memang di masyarakat kita ini kan merasa bahwa wah, anakku sudah seperti iklan di TV-TV, ginu-ginu, apa gede dua dan lain sebagainya. Nah, mohon pencerahannya Bu, monggo. Iya, selamat sore Mitra Pas. Ini kenapa kita mengangkat mengenai susu ya? Karena susu itu tren sekali ya. Apalagi untuk sekarang itu banyak sekali susu-susu kemasan, baik susu bubuk atau susu kotak dengan berbagai macam merek yang banyak sekali dijual ya. Nah, kita perlunya mengetahui nih betapa pentingnya memang asupan untuk anak. Tapi apakah pas nih anak kita diberikan susu dengan berlabel kemasan gitu ya? Makanya dengan hari ini kita mengatur dulu mengenai konsumsi susu ya. Apakah ada istimewa nih anak kita bila mengkonsumsi susu? Nah, karena memang semua orang itu percaya ya kalau susu itu penting untuk anak ya, terutama jika mereka itu masih dalam masa pertumbuhan. Di pasaran pun tuh banyak sekali susu yang dijual ya, dengan klaim-klaim yang katanya nih, mengoptimalkan pertumbuhan anak menjadi sehat, dan banyak sekali ya. Oke, yang paling memakan kepercayaan masyarakat, jadi cerdas, jadi pinter. Jadi Itu dia Bu. betul sekali ya Mas Arya. Ya, nah makanya kenapa kita ini ya membahas mengenai hal ini, supaya paling tidak untuk orang tua atau untuk keluarga terdekat yang mempunyai anak-anak, tidak hanya di balita, juga anak-anak sekolah maupun anak remaja nih, ini penting nggak sih mengonsumsi susu? Ya. Karena memang kalau untuk anak usia di bawah 1 tahun ya, itu memang untuk nutrisi terbaik itu memang adalah untuk ASI ya, konsumsi ASI. Nah, untuk anak kalau sudah usia 1 tahun ke atas memang sudah bisa diberikan susu-susu yang sudah mulai dijual. Jadi paling tidak meminimalkan untuk usia dini diberikan susu kemasan gitu. Makanya kenapa di label-label kemasan itu pasti akan tertera ya di label kemasan untuk usia anak di atas 1 tahun gitu. Karena memang untuk 1 tahun ke bawah paling tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi susu, karena memang untuk sistem pencernaannya memang masih belum siap ya Mbak Solekah ya. Iya betul. Untuk ASI ya. Iya. Wajib betul ASI sekali. yang tadi Iya. disampaikan ya. Untuk Oke. 0 sampai untuk 6 bulan ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebaiknya mengkonsumsi susu itu setelah kita pemberian ASI. Nah, susu tersebut bisa diberikan pada balita kita untuk mendampingi yang namanya MPASI, mulai balita tersebut mulai MPASI. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk pada bunda-bunda yang ada di rumah. Beberapa penelitian itu mengatakan bahwa susu sebenarnya itu tidak penting untuk pertumbuhan pada balita kita, tidak utama, tidak wajib, tetapi kita itu harus bisa memperkenalkan yang namanya bahan makanan pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya pada balita kita. Nah, tadi sudah disinggung, emang kita konsumsi untuk 1 tahun ke atas, perlu digarisbawahi untuk pada para ibu muda ya. Nah, selain itu emang istimewakah untuk anak kita? Memang susu itu terdapat nutrisi penting
terdiri dari ada di situ ada protein, kemudian juga kalsium dan vitamin dan berbagai macam lainnya yang digunakan untuk kebutuhan tumbuh kembang pada balita kita. Nah, tetapi di sini untuk aturan pemberian juga kita harus diperhatikan biar tidak terjadi adanya nanti masalah gizi pada balita kita. Oke. Ya, jadi memang kalau misal asupannya sudah memenuhi sebenarnya tidak perlu ya Mbak Solika ya. Iya. Kalau memang Hanya sebagai pelengkap. iya betul sekali ya. Tidak perlu susu formula lagi maksudnya Mbak ya? Iya betul. Oke. Kalau memang asupan anak Sudah terpenuhi. sudah terpenuhi betul. Dan juga untuk susu itu memang bukan sebagai makanan utama ya. Memang kalau susu untuk pemberian anak itu bisa sebagai asupan atau snack selingan lah istilahnya kayak gitu ya. Misalkan anak mengonsumsi susu itu juga perlu ada dibatasi ya. Soalnya kenapa? Kalau anak terlalu banyak minum susu itu nanti justru tidak akan mengalahkan makanan utamanya. Anak kenyang tidak mau makan ya Mbak Solihah ya. Iya. Nanti malah dia meninggalkan makanan yang seharusnya untuk dikonsumsi setiap harinya. Nah, biasanya terkecoh tadi Mas Ari yang ada di depan tadi sudah disampaikan Mas Ari, terkecoh dengan kecerdasan dan juga kalsium Bunyi tadi. iklannya maksudnya ya Bu ya? Iya, iklannya, Oke. iklannya. Biasanya kan ibu-ibu kalau membeli susu mesti yang dicari AA, DHA, nah, kemudian kalsiumnya berapa. Nah, padahal untuk AA, DHA dan lain sebagainya itu bisa didapat dari makanan sumber protein hewani yang lainnya atau bahkan di sayur itu juga ada ya. Yang natural-natural itu sudah Natural tersedia ya Bu sudah ya? tersedia, kemudian kalsium. Para ibu muda kita kan kalsiumnya tinggi, biar anak saya itu tinggi, tidak stunting. Nah, padahal di bahan makanan itu sudah ada yang namanya kalsium juga. Nah, perlunya kita edukasi pengenalan makanan bahan pangan kepada balita kita ya, biar tidak terbiasa dengan mengkonsumsi yang susu tadi. Biasanya kalau balita kan kalau sulit mengunyah. Kalau sudah terbiasa dengan minum dot, dengan susu itu dia sudah kenyang. Ya, kalau dikasih makanan padat itu dia nggak mau mengunyah. Akhirnya ada apa? Terjadi kesalahan di pola makan tadi. Oke. Ya. Tapi bagaimana nih kalau misalnya memang ada anak ya yang memang betul-betul membutuhkan. Iya, betul sekali. Dengan kondisi tertentu ya. Misalkan anak di bawah 5 tahun atau balita biasanya memang lebih sering lebih sering sakit ya. Kan kadang sakit, atau dia lagi pilek, dia lagi susah makan, pencernaan lagi terganggu kan, karena memang sistem imunnya belum begitu terbentuk ya. Nah, itu boleh ketika anak lagi nggak mau makan nih, kita berikan susu supaya apa? Supaya dia tidak kekurangan kalori, biar dia bisa menggantikan makanan. Apabila nanti sudah sembuh atau bisa beralih ke makanan utama itu ya untuk pemberian susu. Kalau sudah sembuh, yang tadinya asupan gizinya terpaksa dalam tanda kutip ya harus menggunakan susu formula, itu harus bisa mungkin dikembalikan ke ASI lagi ya Bu ya. Oke, kalau itu memang masih mengkonsumsi ASI. Makanan utama tadi. Oke, jangan sampai kebablasan sudah mentang-mentang mengkonsumsi susu formula atau susu formula terus itu nggak boleh ya Bu ya. Takutnya seperti itu. Ya. Oke, karena memang susu formula dikenal dengan rasanya lebih enak, mungkin lebih manis ya. Lebih manis. Oke, dan disinilah yang terkadang balita sudah tidak mau kembali untuk mengkonsumsi ASI lagi ya Bu ya. Iya. Oke, dikhawatirkan seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mitra Pas. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung, berdialog, berdiskusi bersama narasumber, nanti Anda bisa masuk untuk telepon. Anda bisa bergabung di 0295385877 ya. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Dan sekali lagi kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati Mitra Pas. Inilah Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan teman-teman dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang terus mengkampanyekan supaya masyarakat ini lebih sehat, gizinya seimbang Mitra Pas. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang konsumsi susu kemasan istimewa ke anak kita. Nah, Anda bisa bergabung untuk berdialog bersama narasumber di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp di 085277999101. Dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, selalu kami pantau Mitra Pas ya. Kebetulan sore kali ini ada narasumber kita dari ahli gizi Puskesmas Tayu 2, ada Ibu Solikah Alimadia Gizi dan Ibu Nur Fitri Kholida Alimadia Gizi. Beliau ini adalah ahli gizi dari Puskesmas Celuak Mitra Pas. Memang
teman-teman Persagi ini tersebar ya, ada yang di puskesmas, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, ada yang dinas kesehatan. Pokoknya bahu-membahu berkolaborasi memberikan edukasi kepada masyarakat lewat banyak media. Dan tadi sudah dibahas beberapa hal termasuk ternyata tidak selamanya hal-hal yang berkaitan tentang susu itu mencukupi ya. Dan apakah juga ini bisa dikatakan sebagai alternatif atau bagaimana, nanti akan kita lanjut kembali. Nah tadi disampaikan Ibu ya, ternyata ada beberapa umur-umur tertentu yang susu ini sudah bukan lagi primer tetapi juga pelengkap seperti itu disampaikan. Mohon dilanjutkan kembali Bu, takutnya nanti ada yang terpotong-potong repot nanti. Ya. Mohon pencerahannya Bu, monggo. Nah, tadi kan sudah dijelaskan istimewakah susu buat anak kita. Nah, kita harus bisa mengenal jenis-jenis susu dulu ya sebelum nanti manfaatnya, konsumsinya gitu ya, batasan-batasan konsumsi. Nah, yang pertama adalah kita dari jenis susu yang pasteurisasi ya. Di sini disebutkan pasteurisasi itu adalah proses pengolahan susu sapi dengan teknik pemanasan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bakteri atau mikroorganisme dalam susu tersebut sehingga bisa dikonsumsi oleh balita kita. Nah, pasteurisasi ini dilakukan selama dengan suhu 63 sampai 72 derajat Celcius selama 15 sampai 30 detik. Nah, kemudian di beberapa merek ada ya di pasaran, nanti bisa tinggal melihat jenis susu pasteurisasi itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah susu UHT. Nah, ini juga di toko, di pasaran juga banyak sekali. Iklannya juga banyak ya Bu ya. Iklannya juga banyak di nanti TV. ya. Apa sih bedanya antara susu pasteurisasi dengan susu UHT tadi? Bedanya adalah di derajatnya. Ya, kalau UHT itu di suhunya 135 sampai 150 derajat Celcius ya. Untuk mereknya berbagai macam merek. Ya, ada yang full cream, ada yang low fat, kemudian ada yang skim. Nah, selanjutnya adalah di susu murni juga ada ya. Oke. Ini susu produk-produk yang dari susu sapi itu ya Bu ya, Iya, yang sering ada di iya. TV-TV itu ya. Iya. Oke. Iya, ada juga untuk jenisnya lain itu susu murni ya. Ada beberapa memang wilayah yang banyak peternak-peternak ya yang menghasilkan untuk susu murni. Kalau untuk susu murni ini biasanya memang dia khususnya banyak ya di Susu daerah-daerah mentah gitu ya. ya susu mentah itu memang ada pengolahannya, memang susu pengolahannya sendiri ya. Tapi sebenarnya itu sudah melalui proses pemanasan juga ya. Tapi memang untuk proses pemanasannya memang tidak terlalu tinggi seperti susu UHT ya, dan jadinya untuk masa simpannya pun sebenarnya lebih pendek. Iya betul sekali dibandingkan dengan susu UHT yang memang secara pemanasannya lebih tinggi dan juga secara kemasan menggunakan aluminium. Dan juga kalau untuk susu yang murni itu kan lebih rentan bakteri karena memang untuk kontaminan dengan udara kan jauh lebih tinggi daripada susu UHT yang memang kemasannya dia sudah steril dan divakum di kotak yang biasanya ya yang untuk aluminium itu. Oke. Karena yang murni ini lebih cenderung cepat basi ya Bu ya. Iya betul sekali. Oke. Kemudian juga ada susu yang bebas laktosa ya. Kan ada beberapa ya katanya Kak, anak saya kok ini ya ada alergi susu, karena ada beberapa yang bilang seperti itu. Ada beberapa produk kemasan yang memang mereka mengklaim itu bebas laktosa. Laktosa itu apa? Sebenarnya laktosa itu jenis gula ya. Ada beberapa sistem pencernaan anak yang mereka rentan sekali dengan yang namanya laktosa. Jadi kalau misalkan anak tersebut mengonsumsi laktosa itu akan ada beberapa seperti gejalanya seperti ruam atau muntah, nah, seperti itu. Nah silakan. Akan diare ya. Iya betul, dan diare juga. Jadi kalau memang ada indikasi di situ, silakan kalau memang untuk pengen ada asupan susunya itu yang bebas laktosa seperti itu. Oke. Oh ada juga yang tren nih, yang apa? SKM ya katanya, susu kental manis katanya ya. Nah itu sekarang gimana tuh diganti Mbak kental Soleh? manis ya. Iya katanya itu susu gitu. Gimana nih Mbak Soleh? Nah, selain susu kental manis juga ada susu evaporasi. Kalau evaporasi itu adalah susu yang penguapan ya. Di situ biasanya ada tidak ditambahkan dengan gula. Jadi rasanya itu plain, rasanya itu original. Biasanya tidak disukai oleh anak-anak, tapi biasanya digunakan untuk para remaja untuk dia melakukan diet. Nah, itu dari susu evaporasi. Oke. Kemudian juga ada susu organik. Nah, susu organik ini emang perlakuan dari peternaknya yang khusus ya.
dari sapi tersebut tidak dikasih dengan antibiotik ataupun dengan hormon selama pemeliharaannya. Tapi memang mungkin di pasaran jarang Mbak Pipit ya, karena emang sekali. mahal juga ya. Nah, yang tren yang tahun-tahun kemarin itu kan katanya tidak susu yang SKM itu susu kental manis. Sekarang diganti dengan kental manis saja, karena itu emang dari penguapan dari susu kemudian juga ditambahkan dengan gula. Yang katanya gulanya lebih banyak itu ya Bu lebih ya. banyak. Nah, untuk apa ya? Kita sebagai ibu yang mengkonsumsi mungkin dari balitanya, emang kita harus meneliti dulu setidaknya dalam tadi kental manis tadi ya, itu terdapat minimal itu adalah ada 8% dari lemak susunya. Ya, kan ada bermacam-macam, mungkin bermacam-macam harga dan kandungan nutrisinya tadi. Kemudian ada 28% dari komponen susu tadi, ya. Kemudian 34% protein susu. Kalau di bawah itu berarti kan kita hanya larutan gula saja. Oke. Pemanis perasa ya Bu ya. Iya, kita harus jeli dalam membeli tadi produk-produk susu tadi. Oke, dan kemarin juga dibahas dan ada beberapa ahli yang mengatakan itu penipuan katanya, karena memang susunya hanya lebih berapa, hanya berapa persennya tadi. Iya, makanya kita harus jeli sebelum membeli. Kita harus browsing dulu kandungan sekian yang emang aman dikonsumsi pada balita kita. Nah, kalau yang kental manis ini emang tidak direkomendasikan untuk bayi karena tadi kebanyakan gula tadi. Oke, nah ini yang cukup menarik ya Bu. Tidak direkomendasikan untuk bayi karena memang bagusnya untuk topping makanan-makanan itu kan Bu ya. Iya, untuk pelengkap tadi ya, untuk topping, untuk apa variasi hiasan itu. Nah ini yang repot karena memang ada beberapa kasus Ibu di masyarakat kita. Anak saya itu nggak pernah nyusu ASI, malah dikasih susu SKM itu tiap hari berapa? 3. Waduh, ini dia yang jadi masalah Bu ya. Tiap hari 3 kali loh Bu, tiap hari itu. Itu masalah besar ya Bu ya nantinya masalah, ya. nanti kan ada aturan-aturan pemberian pada balita kita. Nah, biasanya itu cenderung anak suka yang SKM tadi karena apa? Lebih gurih dan juga lebih manis. Gitu. Karena manisnya sudah lebih ngidap-ngidap ya Bu ya. Iya. Oke, yang dewasa aja ngerasa manis, apalagi anak balita. Oke. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di 085277999101 dan line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Untuk SKM atau susu kental manis ini kan yang artinya rada cair itu ya Bu ya. Biasanya dijual sasetan itu kan kebanyakan ya Bu ya. Iya. Ada yang kandungannya gulanya itu lebih tinggi dan juga emang dari persen susunya itu lebih banyak, biasanya warna kekuningan, agak kekuningan. Oke, kalau susu putih rada kekuningan, kalau coklat ya coklat biasanya ya. Makanya biasanya kalau orang jualan kue ya dijadikan topping ya itu bahannya. Coklat atau susu putih tergantung nanti mau dikasih rasa apa. Oke, kita break sejenak Mitra Pas, dan untuk Anda yang ingin bergabung masih banyak waktu, masih ada beberapa menit lagi. Anda bisa telepon di 0295385877. Sesi kedua tadi kan membahas tentang jenis-jenis susunya. Nah, nanti akan kita bahas efeknya mungkin ya dan keistimewaannya untuk anak. Yang jelas tadi sudah disampaikan susu ini tidak bagus untuk anak, harus ada jeli Mitra Pas. Jangan sampai salah kaprah. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati Mitra Pas ya. Kita membahas tentang konsumsi susu kemasan istimewakah untuk anak kita. Nah, tadi sudah disampaikan jenis-jenis produk sehingga kita mengetahui ini yang bagus untuk anak, ini tidak direkomendasikan dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi ketiga ini apa Bu yang ingin disampaikan kepada Mitra Pas ini? Mohon mencerahnya Bu, silahkan. Iya, terima kasih Mas Ari. Mitra Pas, banyak sekali ya produk susu kemasan seperti tadi kental manis. Dan juga banyak juga susu kotak ya juga yang jadi tren sekarang ya. Susu kotak dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam volumenya, ada yang sampai besar, yang kecil. Nah, sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu balita ya, atau juga dari ibu-ibu yang punya anak sekolah nih. Aku harus milih yang seperti apa nih Mbak? Yang susu yang bagus nih yang buat anak. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Karena trennya juga ini dibikin untuk saku ya ke sekolah. Iya, betul. Harapannya ini bergizi, apakah itu bergizi bagus untuk anak atau harus ada pembatasan mungkin seminggu sekali atau bagaimana Bu? Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau untuk
asupan makan sebenarnya kita kan menggalakkan makanan lokal ya, tapi kan secara secara masyarakat sekarang kita tidak bisa membatasi atau menutup kemungkinan untuk makanan olahan, makanan kemasan ya, karena memang makanan kemasan memang sudah banyak sekali ya sekarang ya, tidak mungkin jangan makanan kemasan sama sekali, kan nggak mungkin ya kalau sekarang ya. Nah, jadi sekarang itu bagaimana memilah untuk terutama untuk produk susu kemasan yang baik untuk anak. Nah, banyak sekali macamnya ya untuk berbagai merek. Saya tidak akan menyebutkan merek ya. Jadi secara bijak silahkan untuk ibu-ibu ya, itu sebelum membeli susu kemasan lihat dari komposisinya dulu ya. Sebenarnya untuk anak untuk asupan susu kan kita berharap supaya anak minum susu ya. Nah, tapi ketika coba saja ibu-ibu nih kalau misalnya mau beli susu anak, lihat komposisi yang tertera di bagian kemasannya ya. Apakah memang di komposisi itu susu segarnya itu berapa persen nih ya. Secara komposisi awal itu adalah komposisi yang paling besar. Kemudian berturut-turut itu adalah komposisi yang paling kecil. Kita lihat awal komposisi, ada beberapa susu yang memang mereka 100% susu segar tanpa pengawet karena mereka pakai UHT atau ultra high temperatur yang tadi ya, secara vakum jadinya untuk tanpa ada untuk pengawetnya ya. Ada juga susu yang komposisinya 50% susu segar, kemudian air, ada gula dan lain-lain. Nah, secara bijak paling tidak kita harus mencari untuk susu kemasan yang komposisinya atau susu segarnya itu lebih banyak persentasenya. Seperti itu. Gimana nih Mbak Solika trennya nih susu kotaknya nih? Ada beberapa merek ya, ada yang di sini kita tidak boleh menyebut merek. Iya, betul sekali. Cukup jeli saja waktu kita di pasar atau di toko. Iya, betul sekali. Sebaiknya memang kalau untuk memilih susu untuk anak memang yang 100% susu segar ya. Ada seperti itu. Dan itu ada produknya ya Bu ya, nggak usah khawatir ya. Itu biasanya plain ya Mbak ya, tanpa rasa ya. Jadi itu benar-benar tanpa rasa, tanpa pengawet, tanpa gula. Karena memang tapi karena anak-anak tuh lebih suka yang ada rasanya ya, kadang suka rasa coklat, stroberi dan lain-lain. Kalau memang anak suka susu yang dengan rasa-rasa seperti itu, silahkan pilih yang susu segarnya itu ada sekitar 90% ya. Kemudian baru ada komposisi lain. Karena memang ada itu beberapa merek juga yang di bawah 50%, ada yang 30% juga ada gitu. Dengan komposisi dengan mili yang sama, misalkan 125 mili, kita sebaiknya memilih yang 90% aja daripada yang 30% susu segar. Karena selanjutnya komposisi lain adalah biasanya gula sama air ya Mbak ya gitu. Tapi juga biasanya itu para ibu muda atau konsumsi susu tadi merujuk ke harga. Iya, nah, betul. ya itu dia yang jadi masalah. Kalau susunya harga. lebih komposisinya lebih besar, harganya lebih mahal ya Bu ya. Iya, betul sekali. Lebih ke kenapa produsen itu mengeluarkan kadang memang susunya harganya lumayan ya itu. Biasanya memang susu segarnya biasanya di angka 30% gitu. Kalau di masyarakat kita kan sama-sama Sama-sama susu, betul harganya sekali. yang agak Iya, kita menyerah di titik itu ya Bu ya, karena memang ini juga ekonomi sulit, nyarinya yang murah-murah. Ini repot juga ya. penting anak saya minum susu gitu. Oke, kalau susu misalkan tidak mampu yang sesuai harapan teman-teman ahli gizi yang lebih besar perasanya, itu kok apakah ada ini Bu, 1 minggu sekali, apakah ada pembatasan seperti itu atau diperbolehkan setiap mau berangkat sekolah dikasih itu atau bagaimana? Iya, untuk asupan sebaiknya dibatasi ya, terutama untuk susu yang tadi ya ada kandungan gulanya ya. Kalau untuk susu segar konsumsinya misal setiap hari dan itu sebagai asupan selingan nggak apa-apa. Bagus itu ya, bagus. karena susu murni. Iya betul. Tapi kalau untuk kemasan kan pasti ada beberapa produk perasa, ada pengawetnya itu ya. Sebaiknya memang kalau setiap hari dibatasin aja ya untuk anak. Kalau memang anak itu memang lebih suka susu, cari aja yang susu misalnya jangan terlalu banyak ya. Misalnya cari aja yang misalnya cuma 125 mili, itu aja satu hari sekali. Kalau misalkan memang anak suka ya, daripada dikasih asupan jajanan yang jajanan yang tidak ada nilai gizinya ya. Lebih baik dikasih selingan susu kan daripada kok anak dikasih selingan misalnya untuk makan makanan coklat atau makanan katanya yang lainnya, ya ciki atau lain-lain, minuman yang tidak sama sekali ada minuman nutrisinya tadi. Apalagi yang bersoda-soda yang sedang ramai itu ya Bu ya. Oke. Makanan minuman kemasan pun sekarang ada rasa-rasanya banyak sekali dengan berbagai merek ya. Daripada dikasih selingan seperti itu, lebih baik susu saja nggak apa-apa. Tapi ya itu memang dibatasi.
Oke, dan ini yang cukup penting Mitra Pas, karena memang kenapa ini kita sampaikan yang berkaitan tentang gula-gulaan. Kabupaten Pati ini atau dunia ini kan terkenal dengan istilahnya istilahnya gula, ini pabrik gula atau diabetes ya Bu ya. Kalau orang awam kan bilang aduh sakit apa, pabrik gula, diabetes. Dan itu kalau dulu tahun 80 90 mungkin lebih dominan ke orang-orang umur 40 50 45 ketahuan. Sekarang anak-anak ABG, anak-anak ABG ya, remaja sudah udah ketahuan kena deteksinya ya. Ya, karena mungkin disinyalir ibu-ibu ini salah kaprah, Bu. Sejak bayi diberikan produk-produk seperti ini sehingga baru umur teenager 17 12 ketahuan, lu kok gulanya tinggi padahal baru anak remaja. Namun mencerahnya Bu juga akan hal ini. Sebegitu pentingnya gula untuk diberikan batasan-batasan ini ya Bu ya. Nanti akan kita hadirkan untuk Anda dan ini yang sudah bergabung di 085277999101 dari Pak Marjan ini menanyakan tentang kalau susu murni dulu memang banyak yang iter, yang di botol-botol itu. Tetapi kalau sekarang kok susah ya di kampung-kampung. Kalau dulu itu kan ada orangnya naik sepeda ke zaman kecil saya. Sekarang itu susah mohon pencerahannya. Nanti akan kita bahas. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Karena memang ada beberapa wilayah kecamatan yang ada agen tertentu yang memang iter ya, atau juga bapak-bapaknya kalau tidak salah membawa sepeda itu ditaruh di kanan kiri, ada yang menggunakan semacam tas seperti itu. Nanti akan kita bahas. Tapi kalau sekarang apakah masih ada di beberapa wilayah, silakan bisa komentar Mitra Pas ya. Tetap bergabung. Oke, dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, dan masih bersama saya Rifanili, juga Ibu Solihah selaku ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Tayu 2, dan Ibu Nur Fitri Kholida, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Celuak Mitra Pas. Kita membahas tentang konsumsi susu istimewakah untuk anak kita. Yang dimaksud susu kemasan Mitra Pas ya. Anda bisa telepon untuk berdialog, berdiskusi bersama narasumber di sini di 085 277999101 dan line telepon di 0295385877. Dan yang cukup menarik Mitra Pas, kalau kita tidak bisa untuk memilih dan memilah produk-produk ini, ditakutkan kan yang malah kita konsumsi ini yang yang gulanya banyak sehingga akibatnya diabetes luar biasa ya di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ya Bu ya, ini yang ditakutkan. Dan tadi Pak Marjan juga bertanya tentang susu murni yang dulunya pernah banyak yang jual, sekarang susah ditemukan karena dulu banyak yang ngider tiap pagi bawa sepeda, sekarang udah nggak ada Bu. Mohon pencerahannya. Monggo. Terima kasih Bapak Marjan. Untuk yang konsumsi susu yang emang dulu penggemarnya untuk konsumsi susu yang ideran tuh ya Pak Marjan ya. Itu susu murni ya Bu ya? Susu murni itu dulu di beberapa daerah memang sempat ada ya. Dan itu setiap pagi kayaknya ada susu yang diiderke ya. Tapi sekarang itu punah sendiri karena apa? Berbagai macam iklan, kemudian banyaknya susu kemasan yang ada di toko-toko dan di swalayan itu mereka musnah sendiri ya. Artinya itu penjualnya itu mungkin karena tidak bisa bertahan ya Bu ya? Tidak bisa bertahan karena mungkin peminatnya lebih sedikit daripada yang dulu. Nah, kemudian emang tidak ada ya, bahkan mungkin di beberapa tempat lain mungkin masih ada ya, tapi kan emang kita jarang. Kalau itu memang asli dari peternak ya Bu ya? Susu asli ya? Itu biasanya hanya proses dari proses direbus ya. Mungkin direbus sama disaring tadi kotorannya. Jadi tidak bisa bertahan dengan lama. Mungkin dari penyimpanannya dari tadi ya, dari distributornya untuk penyimpanannya juga kita rentan tadi. Oke. Dan dia harus bertahan karena itu kan tergantung dari panenannya dia tiap tiap hari ya Bu ya, untuk produksi. Ya. Dan itu memang dari peternak asli. Padahal ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat kita ya Bu ya. Susu seperti ini maksudnya ya. Iya, betul. Susu perasan sendiri. Iya, betul. Karena memang kalau untuk kemasan ya, itu kan kemasan tuh pasti ada tambahan-tambahan lain ya. Ya, tambahan pengawet, tambahan untuk perasa dan gula. Nah, pasti produk kemasan itu ya cenderung memang mengandung gula, ya kebanyakan memang seperti itu. Dan juga banyak juga kalau untuk
kemasan, produk kemasan itu tidak hanya di gula murni ya Mbak Solekah ya, ada beberapa gula buatan. Nah ini nih yang perlu dihindari ya, untuk beberapa konsumen di masyarakat lebih bijak dalam pemilihan produk kemasan. Oke, jelas Pak Marjan ya yang sudah bergabung. Dan untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, masih juga saya nantikan di 085277999101 untuk WhatsApp. Teleponnya di 0295385877. Ada yang lain lagi Mbak? Poin lainnya lagi yang ingin Anda sampaikan, silakan monggo. Iya, tadi kan sudah dibahas tentang jenis-jenis susu ya. Sekarang itu manfaatnya susu itu apa sih buat anak kita tadi kan ya? Emang secara apa ya? Itu emang susu itu terdapat nutrisi yang sangat lengkap sekali. Emang bisa dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang pada balita kita, di antaranya itu untuk membantu agar anak lebih sehat. Tetapi perlu digarisbawahi, susu itu hanya sebagai pelengkap dan menu utamanya tetap harus menyediakan makanan dengan bahan pangan lokal dengan nutrisi yang lengkap juga. Nah, selain itu adalah emang untuk pertumbuhan fisik pada anak, karena di situ juga ada berbagai macam kalsium dan juga protein. Tetapi untuk kalsium dan protein bisa diambil dari jenis protein dari bahan alami juga bisa nggih. Jadi tidak mengandalkan konsumsi susu. Jadi untuk ibu-ibu muda jangan khawatir kalau anaknya tidak mau minum susu, nanti dia khawatir pertumbuhannya gimana, perkembangannya gimana, karena kita bisa untuk memenuhi kebutuhan gizinya dari makanan kita sehari-hari. Nah, selain itu adalah emang untuk mendukung kecerdasan otak bagi si kecil, karena dalam susu itu juga terdapat namanya omega 3, omega 6, AA dan DHA. Tetapi tidak kalah pentingnya, di bahan makanan yang ada di sekitar kita itu juga ada kandungan yang ada AA dan DHA-nya. Contoh di ikan-ikanan itu juga ada ya. Kemudian yang keempat adalah manfaatnya sebagai sumber energinya. Ini sebagai sumber karbohidrat juga. Tetapi di dalam makanan kan ada, mungkin dari jenis nasi atau yang lainnya itu juga sebagai sumber energi. Iya, biasanya perlu diperhatikan ya Bu Pipit, ya konsumsinya tadi batasannya. Oh iya betul, batasannya. Iya betul sekali. Kalau memang anak suka ya minum susu, paling tidak harus ada pembatasan dalam satu hari ya. Kalau untuk anak boleh diberikan untuk makanan selingan dalam satu hari itu 2 kali ya. Jadi misalkan anak minum susu nih, boleh misalkan dalam satu hari maksimal di 2 kali ya. Tapi tidak diberikan waktu jam makan ya. Kira-kira misalkan diberikan di sela-sela jam makannya, jam 9 atau jam 10 pagi, atau misalkan di sela-sela di sore hari, misalkan jam 3 ya. Jadi anak kan kalau minum susu biasanya kan kenyang ya. Nah, jadi itu diberikan di jam selain jam makan itu ya. Kemudian sebenarnya seberapa sih yang maksimal yang harus dibutuhkan? Nah, kalau untuk susu bisa diberikan satu kali itu 1 gelas sekitar 200, masih oke lah ya Mbak ya, masih 200 mili satu gelas itu ya, 1 gelas belimbing itu masih oke. Nah, paling tidak kalau karena kita harus melihat lagi ya kecukupan cairan tubuh untuk anak ya. Untuk anak di usia 1 tahun ke atas ya sampai umur 2 tahun itu sebenarnya untuk kecukupan cairan itu sekitar 1.300 mili. Nah, itu bisa di sela-selanya kalau memang misalkan anaknya mau diberikan susu ya, itu jangan sampai terlalu banyak ya, karena nantinya itu yang pertama tadi ini ya, jadi makannya berkurang. Kemudian kecukupan cairan itu tidak hanya dari susu, juga diberikan air putih juga itu. Tapi biasanya yang ada di masyarakat kita itu kan tidak pernah membaca aturan konsumsi. Nah, biasanya kalau kita itu pendekatan sama ibu-ibu yang balitanya mengkonsumsi susu, kan itu ada aturannya 2 gelas dalam 1 hari. Tetapi kenyataannya kalau kita tanya berapa botol Bu dalam 1 hari, banyak Mbak, sampai tidak mau makan. Nah, itu kan bisa menyebabkan tadi karena adanya tinggi gula tadi bisa menyebabkan penyakit yang degeneratif tadi seperti Mas Ari sebutkan tadi. Iya, itu karena apa? Tadi kelebihan konsumsi. Seharusnya baik sih susu itu kalau dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, diselingi juga tadi makanan dengan nutrisi yang cukup, hanya sebagai pendamping bukan makanan utama tadi. Untuk umur-umur tertentu ya Bu ya. Iya. Oke, kecuali kalau memang balita yang dari lahir ASI
wajib ya Bu ya. Iya. Karena memang ada istilahnya kolostrum yang tidak ada dijual di minimarket manapun ya, katanya tidak ada ya. di susu formula. Dan kolostrum ini cukup penting Mitra Pas ketika balita yang baru lahir sampai umur tertentu ya Bu ya. Oke, Bu, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan dalam kesempatan sore kali ini. Mohon mencerahnya Bu, silakan. Iya, dalam tema kali ini ya kita berharap untuk masyarakat, apalagi untuk ibu-ibu muda ya, lebih aware lagi nih mengenai pemberian susu pada anak ya, supaya kita tidak terpengaruh nih dengan beberapa iklan ya itu. Kemudian juga susu sebenarnya juga tidak bisa untuk zat-zat gizi yang di dalam susu itu ya, itu juga bisa didapatkan dari bahan-bahan makanan selama memang asupan anak ini cukup. Gitu. Artinya tidak menggantikan makanan. Iya, yang betul sekali. Iya, betul sekali ya. Oke. Ini ada yang nyusul Bu. Mohon maaf, kenapa anak kita tidak dibiasakan untuk minum tajin? Itu lebih sehat. Terima kasih. Ini tajin juga tajin itu kalau anak generasi sekarang kan tidak kenal ya Bu. Tajin itu kalau tidak salah di hasil usia 80-an mungkin Iya. seperti saya, Betul. Itu ada hasil dari keliwet itu kalau tidak salah ya. Iya. Keliwet ada sisa-sisanya putih-putih Proses itu. masakan nasi ya. Kemudian dikasih gula lagi loh Bu lah. Mau mencerahnya Bu, silakan. Ini dari Pak Jaka di Telutup. Apakah tajin betul-betul sehat untuk anak kita atau jangan-jangan yang bikin masalah penyakit-penyakit degeneratif Bu? Karena kalau tajinnya mungkin bagus ya, cuman tambahan gulanya ini. Mohon mencerahnya Bu, silakan Bu. Pak Jaka di Telutup Trangkil Bu. Pak Jaka terima kasih. Mungkin Pak Jaka mempunyai pengalaman ya, seperti mungkin di usia saya, di era usia saya masih mengkonsumsi namanya tajin 80-90-an ya Bu ya. Iya, 80-90-an kita masih diberikan tajin pada orang tua kita. Nah, tajin itu sendiri kan emang di situ ada namanya beras atau proses masakan menuju ke nasi, karbohidrat. Karbo jatuhnya Bu ya. Karbohidrat. Kalau ditambahkan gula, otomatis nanti karbohidratnya juga atau kalorinya nanti juga double. Itu nggak bagus ya Bu ya? Nggak bagus. Lebih baik kalau minum tajin saja ya, tidak diberikan apapun. Rasanya ya hambar ya Bu ya. Hambar. Sama dengan kita makan nasi dong Bu kalau iya, gitu. Iya sama. Tapi kan tambah lagi tadi dengan gula. Oke. Kalau dikasih gula, dan itu tidak bisa menggantikan posisinya si susu ya Bu ya. Khasiatnya maksudnya tidak ya. bisa, karena tadi beras atau nasi kan sumber energi. Tadi kan sedangkan susu tadi berbagai macam nutrisi. Ada proteinnya juga ada, lemaknya juga ada, kalsiumnya juga ada. Oke, itu Pak Jaka dari Telutup ya. Tajin itu juga kurang bagus kalau terus-terusan karena memang gulanya double malah repot nanti. Oke, ada yang lain lagi Bu yang ingin Anda sampaikan, Anda tekankan kembali, mungkin belum lengkap tadi disampaikan. Karena saya potong dari Pak Telutup tadi yang sudah masuk Pak Jaka. Emang susu ini tadi ya perlu digarisbawahi, emang baik karena nutrisinya juga cukup lengkap, kemudian dari karbohidrat ada, protein, kalsium dan ADHA tadi emang, tetapi perlu digarisbawahi adalah makanan utama tetap dari makanan yang berbahan pangan lokal. Kita cari bahan makanan yang kalsiumnya tinggi itu apa ya. Sekarang kan sudah, kalau kita mencari itu kan di medsos banyak ya, di Google atau apa, kan banyak informasi yang masuk, tidak harus ke dorong-dorong ke petugas kesehatan. Mungkin kalau masih rancu bisa menghubungi petugas kesehatan. Nah, kemudian emang tadi ya, untuk konsumsi susu hanya sebagai selingan, tidak mengganti makanan yang utama. Oke. Dan sepertinya di tiap-tiap puskesmas itu kan membawahi atau juga action langsung turun ke RT RW ya Bu ya, ada posyandu ya Bu ya. Ada kelasnya itu ya. Ada bisa ditanyakan di sana. Kelas bumil itu kita bisa memberikan informasi mulai dari ASI eksklusif, konsumsi makanan MPASI, itu kita sudah membahas tuntas tentang hal itu ya. Dan jangan sampai nanti ke depan pertanyaan tentang tajin sudah dijawab itu juga biasanya dijelaskan juga di kelas-kelas itu ya. Karena yang namanya masyarakat kita kan kalau nanya nyeletuk gitu ya Bu ya.
Oke, sudah gamblang dan lengkap Mitra Pas. Ibu matur suwun sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati, sudah memberikan edukasi. Dan tentunya hari Kamis depan akan ada tema menarik lagi. Matur suwun yang sudah bergabung, sudah WhatsApp di 085277999101. Untuk Ibu Solikah Alimadia Gizi, matur suwun sudah rawuh Bu. Kemudian Ibu Nur Fitria Kholida Alimadia Gizi, ini dari Puskesmas Cerwak, matur suwun. Dan yang jelas kita kan hidup di Pati ya Bu ya, di tengah-tengah. Iya. Dekat laut, dekat gunung. Ya, sayuran sama Ikan ikan-ikanan banyak ya. Jadi Dan terjangkau ya Bu ya. tidak ada yang menghindar. Anak saya itu kurang nutrisi, kurang gizi karena kita dikelilingi dengan berbagai macam bahan makanan yang tinggi nutrisi. Iya, Oke. betul sekali. Baik ikan air tawar banyak, air Iya, asin air banyak, asin banyak. tambak banyak, lautan Iya. banyak. Harapannya ke depan Jenis-jenis ekonomi yang ikan baik banyak. ya. Oke. Jadi nggak ada Sayuran masalah ya juga Bu banyak, hidup di nggak ada Pati ya. masalah. Cuma kita tadi loh, edukasi kepada balita itu kita harus sedini mungkin. Karena kalau balita kita tidak diedukasi, sosialisasi dengan bahan makan yang ada di sekitar kita, dia tidak tahu. Taunya apa makanan viral, karena apa lihatnya di HP tadi, makanan viral ini. Itu yang malah dibeli. Iya. Padahal yang sehat itu yang ada di sekeliling kita yang murah meriah ya Bu Contoh ya. yang kacang edamame itu kan kalsiumnya tinggi, tetapi apakah mungkin di balita kita sekarang itu kenal namanya kacang edamame? Tidak ada yang tahu. Taunya adalah makanan yang lagi viral di pinggir jalan, Oke. di kafe ini, di kafe itu. Nah, itu adalah pentingnya orang tua mengedukasi bahan makanan yang nutrisinya tinggi untuk balita kita. Oke, makanya jadi Membiasakan orang tua ya. jangan sampai kalah dengan temannya sebaya ya Bu ya, repot nanti kalau diajak kemana-mana ini. Bu, matur suwun sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati, dan harapannya teman-teman di Persagini sehat semua untuk memberikan materi-materi yang tentunya berbobot, bergizi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, ketemu lagi Kamis depan dengan topik yang menarik lainnya. Tetap stay tune. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.